Sekarang saatnya kita menerapkan konsep yang sudah kita pelajari tentang peluang. Jadi konsep dasar peluang kita terapkan ke dalam kasus pengukuran geodesi, ya. Mari kita lakukan simulasi sederhana, ya, dengan asumsi sebagai berikut. Misalkan dilakukan pengukuran jarak dengan pita ukur dan kesalahan acak yang mungkin muncul adalah plus 1 atau min 1. Jadi misalkan kita ngukur sebuah panjang meja misalkan. Nah, kalau kita hanya melakukan sekali pengukuran, maka error yang muncul bisa bernilai plus 1, bisa bernilai min 1. Nah, sekali lagi ini adalah simulasi sederhana, ya, yang mengasumsikan bahwa errornya diketahui besarnya berapa. Nah, pada kenyataannya sejatinya kita tidak tahu berapa error di lapangan yang kita miliki, ya. Tapi dengan simulasi ini kita asumsikan error sebesar 1, ya. Nanti asumsi-asumsi ideal ini kita bisa generalisasi untuk diterapkan kepada kondisi yang real di lapangan. Baik, kita lanjutkan simulasi kita, ya. Kalau sekarang dilakukan 2 kali pengukuran, ya, maka dari pengamatan ke-1 dan pengamatan kedua itu mungkin ada 4 permutasi, ya. Misalkan jika pengukuran ke-1-nya min 1, bisa saja pengukuran keduanya min 2. Atau bisa saja pengukurannya plus 1. Nah, tetapi jika pengukuran ke-1 memberikan positif 1 errornya, nah pengukuran kedua bisa saja min 1, bisa saja plus 1. Sehingga permutasi dari kemungkinan pasangan yang muncul itu ada 4, ya. Nah, sehingga 4 permutasi ini dalam konsep peluang menjadi ruang sampel, jumlah ruang sampel. Nah, sedangkan anggota sampelnya apa? Nah, anggota sampelnya adalah total dari kombinasi error yang mungkin muncul di pengamatan ke-1 dan pengamatan kedua. Nah, jika kemungkinan pertama ini kita jumlahkan, maka kemungkinan total errornya sebesar min 2. Kemudian, pada permutasi kedua, jika pasangan yang mungkin ini muncul, maka total error yang muncul itu sebesar 0. Begitupun permutasi yang ketiga, total errornya sebesar 0. Dan permutasi keempat atau kemungkinan keempat, total errornya bernilai 2. Nah, nilai minus 2, 0, dan plus 2 ini, ya, 4 permutasi ini menjadi suatu ruang sampel dan jumlah ruang sampel. Nah, sekarang bagaimana kita menerjemahkan permutasi peluang munculnya error di setiap pengukuran, ya. Kita bisa lihat kemungkinan munculnya peluang error bernilai min 2, 0, ataupun plus 2. Jadi sekarang kita lihat peluang munculnya total error bernilai min 2. Karena total error bernilai min 2, jumlah sampelnya hanya 1, sementara total jumlah sampel ada 4, maka peluang munculnya total kesalahan error bernilai min 2 itu sebesar 1/4. Nah, untuk peluang munculnya kesalahan total bernilai 0 itu sebesar 2/4. Dan peluang munculnya total error bernilai 2 itu 1/4. Nah, kalau kita jumlahkan semua kemungkinan peluang yang ada, maka jumlah totalnya selalu sama dengan 1, ya.
Nah, kemudian nilai-nilai ini kita representasikan ke dalam histogram yang sudah Anda paham bagaimana cara membuatnya. Nah, sehingga dari visualisasi histogram, ya, kita bisa melihat bahwa peluang munculnya error bernilai 0 itu sangat dominan kalau pengukurannya 4 kali atau pengukurannya 2 kali pengukuran, ada 4 permutasi, ya. Dan error yang bernilai min 2 dan plus 2 itu less dominan dibanding error bernilai 0. Nah, jadi dalam kasus ini kita berusaha menduga munculnya kesalahan acak bernilai tertentu, ya. Jadi sekali lagi kita hanya menduga, yang namanya dugaan itu mungkin salah mungkin benar. Nah, sehingga kesalahan acak itu seperti tadi saya sampaikan tidak bisa dimodelkan, tapi kita bisa menduganya kapan berapa nilai yang mungkin muncul. Nah, ini untuk kasus 4 permutasi atau kasus 2 kali pengukuran. Nah, sekarang bagaimana kalau kasusnya 3 kali pengukuran? Kalau 3 kali pengukuran, maka ruang sampelnya ada sebanyak ini, ya, jumlah anggota sampelnya ada sebanyak 8, ya. Kemudian anggota sampelnya ada 4. Jadi anggota sampelnya adalah min 3, min 1, plus 3. Nah, ini adalah peluang munculnya error bernilai min 3 itu sebesar 1/8, ya. Kemudian ini peluang-peluang untuk angka yang lain. Nah, jumlah dari semua peluang ini selalu 1. Itu merupakan konsep dasar dari peluang. Nah, kemudian kalau kita sajikan box warna biru ini ke dalam fungsi histogram atau visualisasi histogram, kita akan melihat seperti ini, ya. Nah, apa yang bisa kita lihat di sini bahwa kalau kita melakukan 3 kali pengukuran, kita bisa menduga bahwa error yang mungkin muncul itu bernilai min 1 plus 1 paling dominan, ya. Sementara error yang lain yang bernilai min 3 dan plus 3 itu lebih kecil kemungkinannya. Nah, sekali lagi kita hanya menduga munculnya kesalahan acak bernilai tertentu, ya. Ini the best we can do dengan konsep peluang, ya. Nah, sekarang kalau kita lanjutkan pengukuran sampai tak terhingga, ya. Kalau pengukurannya 2, maka kita mendapat grafik yang kira-kira seperti lonceng juga ini. Kemudian kalau 3, kita dapat gambar seperti ini. Kalau pengukurannya tak terhingga, maka kita akan menemukan grafik yang memiliki kurva yang smooth seperti ini, ya. Jadi histogram frekuensi untuk kasus pengukuran yang tak terhingga itu persamaan garisnya atau persamaan kurvanya sudah diturunkan oleh Gauss, ya, menjadi fungsi padat probability normal, ya. Jadi ini fungsinya, ya. Di mana fungsi ini memiliki kesalahan standar, ya, yang itu merupakan salah satu variabel yang menentukan signifikan tidaknya error yang ada dalam data kita. Nah, para mahasiswa sekalian, ini akhir dari bahasan untuk topik ini, ya. Sekali lagi, intinya pada topik ini kita menerapkan konsep peluang untuk menduga adanya kesalahan yang mungkin muncul. Nah, dari gambar histogram, ya, dari gambar histogram kita gunakan kurva Gauss ini untuk pekerjaan dalam analisis selanjutnya. Nah, oleh karena itu pada topik yang
ketiga, nanti kita akan menggali lebih dalam secara teori bagaimana karakteristik dari kurva Gauss ini dan bagaimana kita memanfaatkannya.